Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wak, ketemu lagi dengan aku M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channels sebuah hiburan yang menyajikan cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, di sini aku mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Wak yang sudah terus menonton videoku hingga sampai selesai dan mendukung channelku agar terus berkembang. Nah Wak, kali ini aku akan menceritakan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri yang akan kuberi judul. Tapi nanti dulu Wak, seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan tombol loncengnya biar Wak semua di sana bisa melihat video-video terupdate dan video terbaru dari aku Wak M360 Channel. Nah Wak, kali ini aku akan memberikan sebuah judul dari sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri dengan judul Arwah Wanita Cina yang Gentayangan. Inilah ceritanya Wak. Nah Wak, cerita kali ini diawali saat aku dan keluargaku, Pak Rambi dan istri Pak Rambi, sedang ingin berkunjung ke sebuah tempat yang kalau aku sebut Wak ya daerah arah ke Medan Wak. Nah dari kampungku ke Medan itu sekitar 7 jam atau 8 jam perjalanan. Jadi berhubung aku masih masa liburan ya, belum masuk ataupun belum daftar ke SMP, jadi masih ada waktu-waktu aku untuk pergi liburan ataupun pergi bermain. Nah kali ini Pak Rambi dan istri Pak Rambi dan keluarga Kak Fitri sama Mbak, kami pergi ke sebuah kota namanya Tanjung Merawa. Jadi ya, dari kampungku ke Tanjung Merawa itu hanya sekitar paling 7 jam. Jadi kami pun bersiap-siap untuk berangkat karena mendapat undangan ataupun suatu menghadiri resepsi pernikahan saudara dari istri Pak Rambi. Jadi aku pun dibilang sama istri Pak Rambi, kau jangan main cil, kita berangkat nanti sore katanya gitu. Jadi sampai sana bisa jadi sekitar malam katanya kan. Jadi kita nginap di sana gitulah. Jadi aku pun Wak nggak main-main lah dengan teman-temanku, hanya seperti biasa ya, ketiga temanku Judin, Ahyar dan Dedi pun tetap selalu datang ke rumah Wak. Jadi kami main-main tuh di dalam ataupun di depan rumah aja lah Wak main-mainnya. Main guli, kami kan kadang main guli. Sampai itu selesai kami bermain, kawan-kawan pun pulang. Nah di sini sebenarnya si Judin mau kepingin ikut Wak, tapi bingung dah. Cil, boleh nggak aku ikut ke Tanjung Merawa katanya. Aku mau juga jalan-jalan katanya, ya kan. Ntar lah aku tanya sama Wak ya, aku bilang gitulah. Jadi aku tanyalah sama istri Pak Rambi kan, Mak, Judin mau ikut boleh nggak? Lalu istri Pak Rambi bilang, cemana ya? Nanti ya tanya bapaknya ya, gitulah. Jadi maksudnya istri Pak Rambi itu mau ngomong sama bapaknya dulu, minta izin supaya si Judin minta ikut ke Tanjung Merawa. Di sini pulanglah Pak Rambi dari ngerental mobil ataupun bahasa apa itu menyewa sebuah mobil. Karena kan nggak mungkin Wak kita ke Tanjung Merawa membawa truk gitu kan. Nah, biasanya kan bawa truk. Jadi Pak Rambi mengusahakan mencari mobil sewaan ataupun dari teman-temannya gitu. Setelah sampai di rumah diparkirkanlah sebuah mobil, ya mobil keluarga gitu kan Wak, yang bisa muat sekitar 8-9 penumpang gitu, mobil pribadi. Jadi sampai rumah, assalamualaikum, salam, udah dapet bang itu mobilnya, ya siap berangkat lah nanti. Apa kita berangkat sore apa malam besok gitu dibilangnya. Bagusnya cemana bang, kata istri Pak Rambi. Mereka berbicara kan,
kalau menurut abang sih bagusnya berangkat malam kita. Nah kita berangkat malam jam 9, jadi sampai sana pagi begitunya lah. Oh ya udah bang gitu kan. Nah bang aku mau nanya ini, kata Pak Rambe, kenapa Judin mau ikut, boleh nggak? Tanya dulu lah bapaknya sana, gitulah dibilangnya. Kalau apa ya boleh aja untuk kawan kancil, gitulah. Baru ku bilang lah sama si Judin kan, Din, kau permisi dulu bapakmu sana, nggak berani aku, katanya gitulah. Udah sana minta tolong sama Wak. Terakhir Judin masuk ke rumah. Wak, tolonglah Wak, dengan muka memelas gitu Wak, ya kan. Wak, bolehlah aku Wak izin sama bapakku. Udah, ya udahlah katanya, yuk katanya. Ternyata si Pak Rambe pun mengiyakan permintaan dari Judin ini Wak. Karena Judin ini jujur Wak, nggak mau jauh dari aku. Pasti kemana aku pasti ikut dia. Jadi pergilah ya kan Wak, ke rumah Judin untuk meminta izin. Sampai itu, Assalamualaikum, malam bang. Iya ada apa nah, gitu kan. Ini bang, minta izin Judin mau ikut kami nih, mau ke Tanjung Merawah, ada undangan pesta. Oh bapaknya, lo nggak ngerepotin nggak Judin ini, nanti sana malu-maluin ngerepotin. Gak apa-apa bang, ada kancil kok biar ada temennya. Baru Judin diem aja kan, nggak berani ngomong dia nih. Ya udahlah nggak apa-apa katanya. Baru Judin bilang, boleh pak, boleh, jangan. Kapan berangkat nah? Nanti malam jam 9. Ya udah nanti kau siap-siap, aku nginep rumah kancil ya pak. Iya katanya. Dibawa apalah, mamanya pun mama Judin tadi bilang, makasih ya nah, kau mau ngajak anak-anakku main. Nah lah udah nggak apa-apa lah kak, dibilangnya istri Pak Rambe. Siapa aja baju Judin, kan kami nginep ini, gitu dibilang. Sama mama Judin pun dipersiapkanlah baju ganti nanti, gitulah. Setelah itu kami pulang ke rumah. Nah Wak, singkat kata, malam pun tiba, malam keberangkatan kami. Nah setelah itu udah persiap semua, ya kan, masukin baru berangkat. Mulailah Pak Rambe udah minta izin sama Wak Olot untuk melihat-lihat kalau ada sesuatu di rumah, gitulah, selain untuk menjaga tuh, karena ditinggal kan kosong rumah. Jadi minta tolong sama Wak Olot, nanti Wak Olot nyari anggota atau nyari orang untuk menjaga rumah kami. Nah ataupun patroli di rumah kami, gitulah, untuk menjaga. Namanya kampung kan sunyi, tetangga jauh kan gitu. Jadi kami pun berangkat dari rumah sekitar jam 9 lebih 30 menit, setengah 10 malam. Perjalanan pun dari kampung kami agak lumayan masih rame Wak, jam 10 kan. Nah sekitar berapa jam kami memasuki Kisaran untuk mengisi isi bensin. Masih SPBU atau POM, bahasa kami itu galon. Nah masuk galon, istirahat bentar, berangkat lagi. Nah sekitar Wak, berapa jam aku tuh ngantuk kan, tidur. Nah udah mau tidur gini diganggu Judin kan, jangan tidur Cil, nggak enak gitu. Terakhir nggak jadi tidur Kak. Sementara Pak Rambe sibuk nyetir kan, istri Pak Rambe, Kak Fitri sama kita lama-lama tertidur. Biasanya perjalanan malam Kak. Jadi Pak, sekitar jam 3 pagi kami sudah memasuki daerah Lubuk Pakam. Nah jadi semua sudah pada tidur, jadi Judin pun tidur. Sementara yang masih melek atau masih tidak tidur Wak, aku dan Pak Rambe. Aku pun melihat ini Wak, jendela ya kan. Nah, aku duduk di sebelah kanan, jadi gini kepala aku melihat di jendela. Jadi namanya nyetir itu kan Wak, kadang ngedim ya kan, kalau lampunya nggak terang di depan ngedim dia Wak. Bilang kan, Wak digituin Wak lampunya, ya biar kasih kode karena gelap nih malam, perjalanan malam ginilah kata dia kan. Nah kami sebelum melewati sebuah simpang yang menuju ke Pakam, di situ Pak Rambe mengedim-ngedim lampu nih, tek 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 gitu kan. Lalu lampu jauh dihidupkan, tat. Gini Wak, saking kagetnya, loh, kenapa Wak itu Cil, tengok ke sebelah kananmu, gitu kan.
kami kan jalan dari sebelah kiri, jalur kiri kan. Aku dulu di sebelah kanan anjing. Tengok mana itu tuh, tengok depan dulu Ternyata Pak Rambi melihat ada sekitar 8 wanita sedang berdiri di pinggir jalan, seperti kayak menunggu bus gitu. Tapi Wak, di sini Wak, wanita-wanita ini tidak seperti wanita kampung kami gitu Wak. Nah, makanya Pak Rambi bingung kan, loh, udah mau deket ini Wak. Nah, mulailah ngambil kiri gini dia pelan-pelan kan. Nah, karena mau apa kan baru belok, itu mau belok ke kanan. Terlihat aku Wak, berjejer 4 wanita dengan busana yang sangat beda dengan tradisi kampung kami. Nah, busana tersebut seperti busana Cina, baju putih, terus semua, terus ada kancingnya gini-gini Wak. Mereka tertunduk, ya kan? Nah, ketika kami ingin melewatinya, kan itu Pak Rambi melihat kaca spion, gini. Loh, Cil, kok tengok belakang itu, kok lain katanya gitu. Lihat ke belakang gini loh Wak, ternyata Wak, wanita yang 8 orang tadi ini bajunya seketika berubah. Semua merah berlumuran Wak, berlumuran saus merah, seakan-akan baru terjadi sesuatu di simpang ini. Jadi takut Pak Rambi ini mengganggu istri Pak Rambi sedang tidur apa semuanya tadi, hanya kami 2 yang mengetahuinya Wak. Dibilang lah, "Cemana nih Cil?" Katanya, "Terus aja lah Wak," bilang lah. Nih kan, udah belok lah kan, udah belok. Nah, kami lewatilah 8 wanita yang dengan pakaian ala Cina warna putih tapi berlumuran saus merah. Setelah nggak berapa lama melewati simpang itu Wak, ya kan, jalan gini kan, sambil ngedim lagi, tiba-tiba mobil kami mogok dan berhenti. Di start lagi Wak, nggak hidup, udah. Baru, loh kenapa Wak? Nggak tahu nih Cil, ntar ya. Diceklah, keluarlah Pak Rambi untuk melihat mesin. Dibuka kap mesin depannya, semuanya baik-baik saja. Sementara minyak udah kami isi tadi di kisaran ataupun isi kan gitu Wak. Nggak ada kendala apa-apa sebenarnya. Tapi kenapa tiba? Lalu aku coba turun Wak, pelan-pelan kau buka pintunya, awas gitu. Buka pintu, turun aku kan untuk membantu. Coba kau hidupkan mesinnya Cil. Nah, buka pintu depan, hidupin, nggak bunyi, nggak hidup, gitu bunyinya, nggak hidup, ya kan? Jadi karena berisiknya bunyi gitu, bangun istri Pak Rambi. Loh, tengoknya, loh, kok kamu celing di sini? Mana tuh? Kapnya kan terbuka nggak nampak. Loh, kenapa mobilnya? Nggak tahu, mogok tadi tiba-tiba, gitu ya kan? Cek. Cuma dicek aki bagus apa aki bagus sudahlah. Jadi di sini Pak Rambi pun coba berdiri di pinggir jalan gini untuk mencari atau ada mobil-mobil yang bisa dimintain tolong. Nah, nggak berapa lama Wak, sebenarnya ada sebuah mobil lewat, tapi di gini nggak mau lewat aja, seperti tidak melihat kami gitu. Dan ada lagi lewat lagi Wak, sebuah bus. Jadi mau di stop gini minta tolong, bingung aku dan Pak Rambi. Loh, kalau dia mau nih ya Cil gitu kan. Nah, semua pun jadi bangun, Kak Fitri bangun, Mbak Widi bangun, Judin bangun, ya kan. Bingung kan karena mogok. Dan kami mogok sampai sekitar 1 jam melewat lah. Mobil itu tidak bisa hidup lagi begitu Wak. Jadi saat kami asik sibuk menunggu bantuan untuk bisa tahu caranya kenapa mobil kami ini mogok, tiba-tiba Wak, tanpa ada angin, ada hujan atau apa, tercium aroma Wak, wangi bunga Wak, sama kayak minyak
minyak wijen itu, minyak wangi yang kami semua mencium, Wak. Kok wangi. Kok diam? Udah bang, diam aja gitu kan. Judin masuk ke dalam ketakutan, kan. Kenapa kok Din? Udah diem, langsung geletak di sofa belakang. Saking takutnya, karena kan kami di pinggir sawit kan, Wak. Pinggir hutan sawit gitulah, kan. Udahlah. Tapi herannya nih, Wak, kan. Aroma ini semakin lama semakin menyengat ke hidung kami. Nah, Kak Fitri sama Mbak Widi pun suruh masuk Len, masuk. Kata Pak Rambe. Masuk Mak, katanya gitu kan. Masuklah perempuan ini, 3 wanita ini kan, istri Pak Rambe dan mbak-mbak aku kan. Tinggal, kok jangan masuk? Enggak, aku ngawani Wak, begitu kan. Dia bilang ini deket ini Cil kayaknya. Nah, kaca ditutup, Wak, kan. Nah, setelah nggak lama itu, Wak, tiba-tiba dari sebelah kanan kami jalan, Wak, gini, merinding aku mengingat itu. Sampai yang di dalam mobil, Mbak sama Mbak itu, Mbak sama kakak sama istri Pak Rambe nggak berani melihatnya, Wak. Mereka melihat jelas dan kami pun melihat jelas. Seorang wanita dengan gaun putih dengan payung yang sangat beda. Karena bilang payung yang beda itu, kalau payung-payung biasa itu kan ini, Wak. Ini kayak payung yang dari apa itu, Wak? Kayak dari daun rotan itu. Ini berjalan dia, Wak. Tapi di seberang kami gitu. Kepalanya tunduk gini aja. Satu tangan dia satu ini megang payung dengan baju putih yang panjang menjeluntai dengan motif yang sangat beda, dengan seperti kayak motif adat Cina ataupun motif pakaian Cina, Wak. Satu memegang seperti tas gini, Wak. Nah, kami melihat ini aja lagi nih, Wak. Sementara yang di dalam mobil Kak Fitri, Mbak Widi, Judin nama istri Pak Rambe nggak berani berkata-kata, hanya mereka tunduk menutupi mata takut melihatnya. Sementara aku dan Pak Rambe melihat jelas di depan kami, seberang kami itu jalan lintas. Nah, kan, aku pun dipegang sama Pak Rambe, takut terjadi suatu apa-apa. Nah, lewat dia, Wak, melewati mobil kami, Wak. Nah, setelah berapa lama berhenti, dia berdiri. Nah, merinding lagi aku, Wak, kan. Nah, jelas nih, Wak, nggak lama wanita ini yang memakai payung dan pakaian putih ala Cina tadi, membatas tuh, menoleh kami, Wak. Menolehnya gini, Wak, secara belahan, Wak. Disitulah aku dan Pak Rambe kaget. Wajahnya itu pucat basi, Wak, kayak pakai bedak terlalu tebal gitu. Dan situ wajahnya itu pun tidak seperti wanita-wanita lain gitu. Melihat kami sebentar gini, dia itu kembali lagi. Aku pun langsung digendong sama Pak Rambe. Kami mau dibawa ke dalam mobil kan, dibuka itu, masuk kami di mobil. Tapi pandangan kami dari kaca mobil depan masih jelas dia kembali melihat ke arah mobil kami gini, Wak. Semua melihat dengan jelas seorang wanita yang memakai gaun putih dengan memegang payung dan tas. Di jam 2:30-an berjalan sendirian di tengah jalan raya lintas Sumatera. Setelah itu, Wak, aku kan mana, Wak, tetap ku pandangi dia, Wak, karena dia melihat kami gini. Sementara Judin gemetaran ketakutan, Kak Piti juga ketakutan, dan Mbak juga ketakutan. Sementara istri Pak Rambe mengucap astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, macam-macam juga kan. Nggak berapa lama, Wak, wanita tersebut, wanita dengan gaun putih yang belum kita ketahui wanita asli ataupun makhluk yang lain dari alam gaib, dia kembali gini gitu, dia melangkahkan satu kaki, zep, tiba-tiba menghilang, Wak. Kaget aku, Wak. Pak Rambe pun kaget. Astagfirullahaladzim, Allah lindungilah kami, kata Pak Rambe. Kan, setelah itu nggak lama, hantu tadi ataupun wanita tadi yang kami
mungkin hantu Wak ya. Karena kalau dipikir-pikir nggak mungkin ada seorang wanita berjalan sendirian dengan gaun putih dan memakai payung dan memegang tas di jam 2:30 di sebuah jalan besar yang sangat sunyi. Wak bisa bayangin aja. Nggak berapa lama itu Wak, kan Pak Rambi pun keluar dan aku diturunkan dari gendongannya, mengecek kembali kap mobil tadi ya. Dicek kembali, memang tidak jadi apa-apa, lalu tutup. Dan aku pun nama Pak Rambi bilangnya, ya udah mudah-mudahan coba Cil hidupkan mesinnya. Aku starter lah Wak ya kan, cek hidup, alhamdulillah Wak, hiduplah mobil kami. Udahlah astagfirullahaladzim gitu kata Pak Rambi. Aduh, alhamdulillah ya, cepet bang katanya. Tutuplah kembali kapnya, kap depan masuk dah, pindah kocil belakang. Mana pindah, aku pindah ke belakang seperti semula tadi di bagian belakang kan ya. Dah mulailah kami melajukan kembali perjalanan. Sekitar, memang tebakan itu benar, sekitar 4:30 lewat, hampir mau subuh, kami sudah memasuki tempat yang kami akan tuju. Nah, sampailah kami ke tujuan jam 5. Sampai tujuan itulah kan kami disambut dengan baik di sebuah hajatan ataupun pesta lah gitu Wak, pesta suatu hajatan, kami diundang kan. Nah, ini kami pun disuruh istirahat dulu Wak. Nah, setelah itu Wak, sekitar jam 9 ataupun acara akan dimulai Wak, istilahnya acara bahasa apa itu, temu pengantin gitu kan. Jadi aku dan Judin sibuk main-main lah ya kan Wak, namanya apa, anak kecil ya kan, nggak peduli dengan ada pesta, dengan ajan nggak peduli. Nah jadi di situ sibuk aku main, dipanggil aku, Cil sini dulu, jangan jauh-jauh. Aku sama Judin pun mendekati Wak kan. Aku duduk di sebelah istri Pak Rambi sama Judin sama Mbak sama Kak Fitri, sementara Pak Rambi sebelah dari keluarga yang mengundang kami gitu Wak. Nah di situ Pak Rambi bertanya kan gini, "Gimana perjalanan Muri?" Gitu ya kan. Alhamdulillah Bang, lancar-lancar aja. Tapi Bang, di simpang apa itu Bang, sebelum Pakem itu Bang, kok mobil kami mogok Bang. Gitu dibilang. Loh, emang ada apa? Ada apa di sana? Kok bisa mogok? Rusak mobil kalian? Gak ada. Ya kan, udah aku cek Bang, mobilnya bagus, minyak udah kami full, udah kuisi full, aki bagus, ya kan, tomsolnya bagus, semua bagus, ya kan, sampai apa nyala Bang, dah mogok. Jadi berapa lama kalian mogok? Ceritalah Pak Rambi kan, aku pun mendengar ya kan. Sekitar 1 jam lah kami mogok Bang, nggak ada sedikit pun, padahal udah ke stop gini. Kayak nggak nampak Bang, yang parahan jalan itu Bang, gelap. Kami pas di pinggir apa itu, sawit gitulah. Tekongan mana? Itu loh Bang, tekongan manis katanya, gitulah. Oh alah, riri katanya. Nah di sini Wak, saudara kami ini mengatakan, atau saudara dari istri Pak Rambi bercerita, bahasanya yang kami melewati itu adalah simpang manis. Kalau Wak orang Medan ataupun biasa melakukan perjalanan dari Medan ke Rantau dan melewati sebuah simpang namanya simpang manis, pasti mengetahui kejadian ini. Dan ini pun sering terjadi sampai saat ini. Peristiwa misteris, sebuah mistis dan horor dan seram. Inilah Wak, kami mengetahuinya dari cerita langsung dari saudara ini Wak. Dibilangnya itu namanya simpang manis. Dulu di tahun sekitar 80-an atau 70-an, dibilang gitulah ceritanya kan. Itu ada sebuah bus pariwisata atau bus apa yang berisikan 8 wanita Cina. Nah 8 Cina ini berangkat mau menuju ke Rantau Prapat, sementara mereka berangkat dari Medan. Oh gitu Bang, iya. Jadi
ke Medan dari lintas ini? Iyalah, dari jalan lintas biasa inilah katanya. Jadi kenapa tuh bang kok bisa, kalian nampak berapa? Kata gitulah. Cuma satu bang, wanita itu pakai payung, baju putih, ya rambutnya terjuntai gini bang, biasa. Nah, satu dia megang tasnya warna merah, begitunya. Pas lah itu dah dia katanya. Dia siapa bang? Udah, ini ku ceritain lagi ya, katanya gitu. Nah, berangkatlah ini Wak dari Medan. Cerita ini Wak. Berangkatlah bus ini dari Medan menuju ke Rantau Prapat. Mereka berangkat di malam hari. Maksudnya seperti itu. Kalau kita perjalanan di malam hari itu kan nggak macet Wak, nggak rame gitu kan. Jadi kalau sampai ke tujuan kan udah pagi, jam 5 atau jam 6 pagi udah sampai maksudnya. Nah mereka rupanya perjalanan berangkat dari cerita ini sekitar malam lah gitu, jam 10-an, jam 11 malam gitu. Sebelum sampai simpang ini Wak, sebenarnya mobilnya ini dibilang nggak kencang tapi yang nggak pelan gitu. Ternyata terkena apa, oleng ke kiri Wak. Nah kalau dari Medan kan jalur kanan diambil Wak. Nah mau belokan gini itu Wak, kami lewati kan, kalau dari kami itu belok ke kanan, tapi kalau dari Medan dia belok ke kiri gini Wak. Nah di sini ternyata supirnya mungkin kena kecapean atau mengantuk Wak, nggak bisa lagi mengendalikan jalan ataupun nggak bisa lagi menyetir dengan baik sehingga oleng ke kiri dan masuk ke jurang. Terus baliklah tuh Wak bus tadi itu Wak. Wak bisa bayangi sebuah kecelakaan tunggal. Sebuah bus dengan muatan 8 wanita Cina dan 1 supir terguling masuk ke jurang dan dinyatakan meninggal semua Wak. Pak Rambi pun bilang lah Wak, kan apa benar bang kisah ini? Bukan kalian aja yang digangguin katanya, yang dinampain. Banyak nih kawan-kawanku kan, saudara kami itu pun seorang supir Wak, kan gitu. Jadi kawan-kawannya pun supir. Karena ini pernah terjadi kepada beliau sendiri. Dibilangnya, aku udah kualami. Aku dari sini, ya kan, kosong dibilangnya. Nah, aku ditelepon mau jemput orang di Tebing, dibilangnya. Kan nggak jauh Pakem Tebing, dibilangnya gitu kan. Iya. Nah, dibilangnya mereka minta jemput sekitar jam 10 malam. Ya, jadi aku berangkat dari sini nyantai-nyantai lah. Kata ada cerita nih Wak kan. Jam 8 aku udah permisi lah sama kakakku ini kan. Tanya lah kakakku ini, begitu lah. Dalam cerita nih Mas, ya kan Wak. Berangkat dia dari jam 8 dari rumah. Ya kan. Dari awal dia udah perasaannya udah nggak enak. Dibilangnya, aduh, lewatilah simpang gitu. Itulah dibilang Wak tadi ini ya kan. Teman dari Pak Rambi tadi atau saudara kami. Nah, aduh mending aku tadi bawa kawan ini gitu. Dia seharusnya dia sendiri takut gitu. Dengan paksa Wak, dengan terpaksa ya harus melewati. Karena apa? Memang itu jalur lintas Sumatera. Siapapun kalau udah melewati ya tetap melewati Wak. Kalau kita mau ke Medan, mau ke Rantau, mau ke bahkan keluar Sumatera, tetap melintasi lokasi ini, yaitu sebuah simpang manis. Nah Wak, setelah itu udah perasaan gak enak tetap dijalani lah Wak, ya kan. Nah tenang gini kan Wak, sambil sekali-sekali dia melihat kaca tuh, lihat ke belakang gitu Wak. Didim-dim lah ya kan, tintin sambil diklakson, tintin. Karena kebiasaan kalau memang supir itu harus tahu kalau melewati persimpangan yang mungkin dibilang angker, horor ataupun mengandung suatu mistis, kita wajib membunyikan klakson 3 kali, tintin, gitu kan. Oke Wak, dilewatilah tekongan ini. Nah, setelah itu nggak berapa lama gini Wak, loh, dia mendengar sesuatu di belakang kayak seperti ada orang ramai berbicara dengan bahasa yang aneh, kata dia. Dia bingung nih kan, perasaan kok ada orang di belakang nih, padahal aku nggak bawa siapa-siapa, katanya gitu. Nah, asik dia ditengoknya lawak gini kan, dari kaca
di atas sepeda itu kan ada untuk nengok belakang. Betapa kagetnya Dewa dan terkejut. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, gitu dia. Dia melihat jelas 8 wanita. 8 wanita, Wak, tiba-tiba duduk di belakang. Di dalam bus Wak ini. Dipandanginya, Wak. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sambil nyebut lah. Mereka topengnya gini ya. Tersenyum, tapi senyumnya sangat menakutkan. Dengan banyak bercak-bercak merah saus. Aduh, namanya korban kecelakaan mungkin, Wak. Jadi gitulah wujud hantunya, Wak. Udah mau ditancap gas, mobil dia tuh, bus dia itu nggak bisa, akan berat melaju, Wak. Dimasukkan personelnya, ditambah lagi, nah pelan kayak gini, Wak. Zep, mati. Udah gemeter deh, Wak, kan. Gemeter ini saudara kami nih, sambil nengok-nengok, astagfirullahaladzim, nengok belakang, tiba-tiba menghilang, Wak. Namanya dalam keadaan perjalanan malam dan ketakutan ya, nggak bisa ngomong apa lagi, Wak. Nah, tiba-tiba mobilnya melaju sendiri, Wak. Baru sih dia sadar, astagfirullahaladzim, digas lagi, banter aja lah, Wak. Atau ngabut yang melewati jalur tadi secepat-cepatnya. Akhirnya pun dia sampai ke tujuan. Kau udah ngalami rupanya. Itulah, bukan aku aja. Tuh, kawanku juga gitu. Mau pulang kemari, bawa apa dia? Bus angkutan kota gitu, maksudnya antar provinsi. Gitu juga kejadiannya. Nah, kejadian kawannya ini, Wak, dibilangnya dia itu malah lebih ngeri katanya. Loh, kenapa ngeri, Bang? Dari arah rantau dia bawa itu mobil itu, sekitar bus tadi itu hanya bawa sekitar 4 penumpang, sisa mau ke Pakem 1 gitulah. Jadi nanti tebing ada yang turun gitu dibilangnya. Jadi nah gitu, sampai tebing turun tinggal 4 lah ini, Wak, mau ke Pakem, yang bakal diantar ke Pakemnya kan gitu kan. Nah, lewati itu juga, tapi ini dia sebelum lewat. Nah, seperti yang kau bilang tadi kan, berjejer kan, 8 wanita pinggir jalan kan. Iya Bang, katanya. Nah, dia pun juga seperti itu dibilangnya. Ya perasaan dia tuh ya penumpang gitu kan. Di kleksonnya Tintin. Dia main begini. 8 wanita tadi ini dengan pakaian putih yang khas pakaian Cina. Udah tunduk masuk mereka. Nah, udah perasaannya, lumayan ini ada penumpang kan gitu kan. Nah, sampai belum lagi ngelewatin apa, tiba-tiba penumpang lain yang manusia ini ya kan, yang terakhir akan diantar, menjerit semua di dalam itu. Berhentilah, ditengoknya belakang, rupanya udah apa yang dilihat tadi katanya gitu. Gini loh, Bang, mukanya itu iya, sampai ada matanya yang mau jatuh gini, Bang. Ininya biji matanya mau keluar gini ada. Ini ada yang pecah nih, Bang, dibilangnya. Ini ada yang udah semua tergoret kayak kena kaca katanya. Nampak wujud-wujud yang menyeramkan. Mereka penumpang tadi itu berlarian keluar. Karena berhenti tadi, berlari aja penumpang 4 tadi nih. Entah supir ini bingung. Mereka 8 wanita hantu tadi ini gini, ada yang senyum, ada yang matanya gini, ada yang ini yang koyak, ada yang megang payung gini. Udahlah, lari supir itu, ditinggalnya bus itu. Sampai ada yang nolong lah, baru bisa dikembalikan bus tadi. Setelah itu, Wak, ngeri, Bang. Jadi kami balik kemana? Makanya kalau bisa ya berangkat siang aja kalian, gitu. Tapi kalau siang sampai sana malam ya katanya, gitu dibilangnya kan. Nggak apa-apa, Jang, yang penting keselamatanmu, Jang, katanya. Nantilah, ya udahlah, doakanlah supaya selamat-selamat.
tujuan lah gitu. Setelah itu Wak, sampai acara pun di hari hanya kami kan menginap Wak. Terngiang-ngiang di pikiran kami Wak, aku, Pak Rambe, Judin, Bu Rambe, dan Kak Fitri dan Mbak, kalau kumpul cemana nih Pak, kita nggak bisa lihat situ cemana? Ya wajib lihat situ lah katanya. Cemana? Udahlah lewati aja lah kata istri Pak Rambe, nggak apa-apa itu, kalau kita dilindungi Tuhan ya kita nggak diganggu. Itulah pesan Pak Rambe. Istri Pak Rambe tadi mengatakan kepada kami, dibilang aku dipeluk kan, kok cemana Cil, kata istri Pak Rambe, aku dipeluk sama istri Pak Rambe kan, nggak apa-apa, ada biasa itu, aku bilang. Ini kan, ya udahlah. Setelah itu pun kami Wak berangkat pulang Wak. Nah, mempersiapkan berangkat pulang karena sudah selesai acara hajatan tadi yang kami datangi ya Pak. Nah, kami pun berangkat pamit sekitar jam 8 habis isya kami berangkat. Dibilangnya nggak apa-apa kok pulang malam gini, udah ceritakan kan. Udahlah nggak apa-apa Bang. Kami ya berani-beraniin lah, semoga nggak ada terganggu, kami doain aja Bang. Ya berangkatlah kami Wak. Nah seperti biasa kan Wak, kami membaca doa dulu supaya kami selamat dari perjalanan sampai tujuan. Sementara Judin ini Wak, karena dia penakut, dia minta duduk di tengah-tengah antara Mbak. Nah aku disuruh duduk sendirian di belakang. Nah lah, saya kan bilang udah nggak apa-apa, takut dia kan. Udah, kenapa? Kami melintas dari kanan. Kalau udah melewati simpang manis tadi, jelas di dekat kami gini Wak. Kalau kami berangkatnya tadi kan dari seberang, udah sekitar jam 8:30-an, lewat hampir jam 9 kami melintas di situ. Itu kan di klakson lah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kata Pak Rambe kan, tin 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 gitu ya. Pelan dia, belokannya pun pelan lah, karena tekongannya tajam gini ya, tajam. Nah pelan dia kan Pak, bawaannya Pak Rambe ini. Nah nggak lama kami melintasi itu Pak, ya seperti yang dialami orang-orang lainnya kami alami kembali. Tapi kali ini hantu 8 wanita Cina tadi tidak berdiri Wak, duduk di lesehan di pinggir jalan, duduk gini Wak. Oh, duduk gini semua, seperti kayak menunggu bus itu Wak, gini nunduk semua, tapi gini semua. Nah udahlah, berdoa kata Pak Rambe kan, aku di paling belakang ini ya kan, aku orang yang cemana Wak ya, tengokin lah gini kan dari kanan gini. Nah wajahnya gini, itulah Wak. Dari pertama itu ada yang kayak tegorek gini mukanya Wak, kayak tegorek gini ya kan Wak. Yang ku tengok itu yang satu, itulah yang ku bilang ternyata matanya ini udah menggantung gini Wak. Menggantung gini ada. Terus ada yang mulutnya koyak, ada dari kepala ini keluar cairan merah kental Wak. Nah terus ada yang berlumuran merah kental juga bajunya, ada yang megang payung gini diem tunduk, tapi ininya udah semua berlumuran warna merah Wak, kental, saus merah. Semua di dalam itu berdoa selain Judin. Judin udah tutup gini aja, dia nggak berani melihat karena dia memang penakut Wak. Akhirnya Wak kami pun melewati 8 hantu wanita, arwah wanita Cina tersebut Wak. Ya mereka jelas gentayangan. Makanya sampai saat ini pun itu simpang itu terkenal banget Wak. Kalau Wak dari yang biasa melintasi Sumatera, jalur jalan lintas Sumatera, pasti tahu Wak simpang apa ini. Nah pasti tahu. Ini cerita bukan cerita dari bualan aku Wak. Dari banyak beberapa supir yang mengalami kejadian yang sangat menyeramkan dan diganggu oleh 8 wanita arwah hantu Cina yang gentayangan. Kami pun alhamdulillah melewati Wak dengan tidak ada kendala, mobil kami tidak mogok, tidak rusak, ada apa. Setelah itu Wak sampai kami di sebuah tebing
kota tebing kami berhenti istirahat untuk makan ataupun untuk sholat atau untuk istirahat gitulah Wak, ya kan. Ada yang sholat, kalau istri Pak Rambi kan sholat ya, sholat sunnah gitu Wak, bersapanya untuk selamat melewati simpang horor tadi Wak, simpang seram dan simpang ini simpang paling angker Wak, di antara Pakam dan Tebing. Inilah simpang paling angker. Nah, jadi kalau mungkin Wak di luar dari Sumatera yang belum pernah, mungkin kata-kataku nih, ceritaku mungkin dianggap bualan. Tapi Wak, kalau Wak yang nonton dari Sumatera, yang biasa dari Medan sampai ke Rantau selalu melintasi, ataupun dari Medan sampai ke Pulau Jawa seperti bus-bus lintas provinsi, pasti mengetahui simpang angker dan simpang horor ini. Kami Pak di warung kan, ada pesan makanan, ada pesan minum. Setelah itu berceritalah ya kan, kami saling, Bapak Rambi saling bercerita sama yang punya warung. Ditanya, "Bang dari mana?" "Pakem dalam," gitu kan. "Oh, ini mau kemana Bang?" "Orang mana Bang?" "Nah, kami orang Rantau Jang." "Berarti Abang lewati simpang manis, yang parahan, simpang parahan itu," tadi gitu. "Loh kenapa Bang?" Katanya kan, "Itu simpang angker Bang," katanya. "Gak diganggu Abang?" "Ya gitulah, kami lewat, kami berangkat, ada hantu Cina ya Bang," gituin. Ternyata warung ini pun tahu dan pernah mengalaminya. Jadi dia pun bercerita gitu, waktu mau belanja ke Medan gitu Wak, jadi masuk dia malam gitu, dari dia apa itu kan kosong, apa dia baknya, pickupnya, melewati simpang tadi ini, dia sama istrinya padahal, sampai istrinya cerita pingsan di situ dia. Nah, jadi gini ceritanya dia Wak, dari rumah itu mau belanja ke Medan, malam ini melintasi tadi itu biasa klakson, tin. Tiba-tiba dia seperti menabrak wanita. Tiba-tiba ada wanita nyebrang dengan tiba-tiba. Bing udah berhenti. Dicariin yang lain nih kan, yang terasa dia nabrak kan gitu kan. Jadi dia mau bertanggung jawab. Tengok, buka, sini aja kok Dek, katanya gitu kan. Di kolong mobil nggak ada, di depan mobil belakang nggak ada, samping mobil nggak ada, sampai belakang diceknya pun nggak ada. Loh, apa tadi tuh dia? "Udahlah Bang, ayo cepet Bang." Masuk lagi, nggak berapa lama mobil tiba-tiba istrinya melihat dari kaca apa ini Pak, "Bang, siapa tuh di belakang bak kita?" Gitu. Itu ditoleh sama apa suaminya, ditengok gini, "Aduh, nggak benar ini," tanya. "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar," mengucap langsung la ilaha illallah, Allahu Akbar. Istrinya gitu noleh ke belakang, "Bang," jadi pingsan. Karena apa Wak? Di belakang mereka sudah duduk 8 wanita dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. 8 arwah wanita Cina yang gentayangan, dengan menampakkan atau mewujudkan wajah-wajah yang menyeramkan. Yang seperti aku bilang tadi itulah Wak, yang aku lihat bener. Mereka duduk aja aku bisa lihat gini ya. Nah, ada yang itulah matanya yang udah mau jatuh, biji matanya ini ada yang minyak koyak, ada sini bulu apa keluar warna kental, sini juga ada nih, ada yang pecah, ada yang seperti ini, ada yang megang payung tapi selalu mengeluarkan cairan merah kental. "Oh, jadi Abang ini?" "Iya," tanya. "Syukur alhamdulillah Bang, Abang gak diganggu masuk ke mobil dia." "Alhamdulillah Bang, kami pun berdoa terus," katanya. "Udahlah." Itu kami membayar, kami pulang sampai ke rumah. Nah itulah ide Wak ya, sebuah simpang yang disebut dengan simpang manis awalnya. Sekitar tahun 70-an atau 80-an simpang itu disebut dengan simpang manis. Tapi semenjak kejadian sebuah bus dengan penumpang 8 wanita Cina yang mungkin mau menghadiri sebuah pesta undangan mungkin, dengan supir yang lalai karena merasa ngantuk dan capek mungkin.
membanting setir sebelah kiri dan masuk jurang, dan tewas semua sak supir-supirnya, Wak. Ya, bayada, Wak. Bayada. Itulah Tuhan kan, Wak. Makanya, Wak, mereka pun gentayangan. Berbagai macam cara mereka mengganggu atau menampakkan diri kepada supir-supir yang selalu lewat dan bus-bus, bahkan mobil-mobil pribadi. Selalu ditampakkanlah wujud mereka yang berbagai macam seramnya. Semenjak kejadian itu, Wak, sering adanya gentayangan arwah wanita Cina ini. Makanya simpang itu disebut dengan Simpang Amoy. Dari sini, Wak, udah tahu kan? Kalau orang yang biasa melintasi simpang ini pasti tahu. Kalau Wak menonton video ini pasti teringat, pernah pasti mengalami kalau kita melewati di malam hari. Ini simpang sampai sekarang, sampai saat ini 2024 masih tetap misteris, masih tetap mistis, dan masih tetap horor dan angker. Wak bayanginnya dari tahun 80-an, 70-an sampai 2024 ini, Agustus ini, masih ada kisah yang mengalami dengan gangguan arwah wanita Cina yang gentayangan. Nah, Wak, itulah cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, yang jelas aku mengalaminya. Karena makanya aku bilang mengalami aku sendiri, yang aku alami sendiri, karena aku langsung mengalami dan mengetahui dan melihat kejadian horor dan misteri dan seramnya ini, Wak. Bukan dari narasumber, bahkan bukan dari teks yang kubaca di belakang layar, bukan, Wak. Karena semua yang kejadian hororku, mistisku, bahkan aku bisa pernah kejadian masuk ke alam bunian, semua sudah ku ingat dan ku simpan di dalam kepalaku ini, Wak. Nah, oke ya, sampai di sini dulu. Saya kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri, Wak. Dari M360 channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan kembali aku ingatkan tombol loncengnya biar bisa melihat, Wak semua bisa melihat video terupdate dan terbaru dari aku. Oke, Wak? Nah, Wak, inti dari cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini, kita harus percaya adanya sebuah dunia alam gaib dan roh-roh yang gentayangan, Wak. Jangan pernah kita bilang tidak ada. Karena apa? Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan semua segala makhluk, baik itu jin, setan, dan bahkan makhluk manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Karena apa, Wak? Arwah-arwah gentayangan ini yang mungkin dari kecelakaan, dari meninggal secara wajar dan tidak wajar dan bahkan menyeramkan, mereka sudah dibawa ke alam roh dan mereka digunakan daripada setan dan jin. Makanya mereka dipakai oleh para jin dan setan untuk gentayangan dan mengganggu manusia yang mempunyai rasa ketakutan yang tinggi. Jadi, Wak, bila kita menemukan atau menjumpai atau melihat makhluk-makhluk gaib, hantu, jin, iblis, entah gimana pun, percayalah dengan iman yang kuat dan Tuhan yang membantu kita. Kita makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya yang lebih menyeramkan dan menegangkan. Oke ya, bye.